Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Iya iya, kenapa? Mau tapping yang rapi Ya lah. Allah, emang belum rapi. Nih Aduh. brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring. Nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka Kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. Setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum? Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik. Bertemu kembali bersama saya di PJJ YPI Belajar Online Tidak Masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari tentang salah satu dari permainan olahraga bola kecil. Nah, oleh karena itu siapkan buku dan alat tulis kalian. Boleh buku paket dan yang sudah kalian miliki atau referensi lain, buku-buku tentang olahraga, boleh kalian siapkan. Sudah siap semua? Bagus, langsung kita mulai ya. Kemarin kita udah belajar bola besar dan ada beberapa olahraga, seperti ada yang bisa menyebutkan apa aja kemarin waktu kita belajar bola besar? Basket. Iya, bola basket bagus. Kemudian apa lagi? Sepak bola. Sepak bola. Kemudian Basket. Bola voli. bola voli. Nah itu ya. Kalau bola kecilnya apa yang udah kita pelajarin? Bola tenis. Bola tenis. Iya, tenis meja. Kemarin kamu udah dapet videonya, ada. Oke, kita lanjutin ya. Kemarin saya udah kasih videonya minggu yang lalu tentang tenis meja, tapi materinya belum begitu luas. Iya, pingpong. Dari video yang kamu lihat, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tenis meja? Apa yang dimaksud dengan tenis meja? Suatu olahraga rakyat yang dimainkan oleh dua orang atau untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang berlawanan. Oke, itu ya. Oh gitu. Ada lagi selain itu dari video yang udah pernah saya kirim? Di sana kan saya ingat saya itu ada orang lagi main pingpong ya berdua. Kemudian setelah itu ada kartun di dalam kelas sedang belajar. Selain tadi yang kalian pahami tentang tenis meja, selain teman kalian yang menjawab tadi, ada yang menjawab olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang, tunggal atau dua pasangan, ganda yang berlawanan. Selain itu ada opsi lain atau jawaban lain yang kamu pahami tentang tenis meja? Oke, kalau nggak ada, jadi betul. Tenis meja itu hampir mirip dengan olahraga bulu tangkis ya. Dan juga tenis lapangan. Jadi dia itu dipisahkan antara kita dan musuh kita itu oleh net.
Cara bermain olahraga ini kita memukul bola, jangan sampai bola yang kita pukul yaitu masuk ke meja lawan dan tidak dapat dikembalikan oleh musuh. Sederhananya seperti itu ya. Jadi kamu main nih tenis meja, kamu mukul bola, kemudian bolanya jatuh di wilayah lawan dan mantul, musuh tidak bisa mengembalikan bola. Nah intinya itu, jadi seperti itu kita akan dapat poin gitu ya. Itu singkat apa yang dimaksud dengan tenis meja. Jadi kalau kita ilustrasikan menggunakan gambar, tenis meja kan seperti ini ya. Kamu ini tuh hampir sama dengan kontes ya, yang olahraga yang kita pelajari seperti voli, kemudian bulu tangkis. Nah ini seperti ini net. Nah ini net, ini kurang jelas. Nah ini net, ini wilayah kita, ini wilayah lawan, dibagi dua wilayah ya. Nah tenis meja seperti yang saya katakan tadi, permainan ini poinnya itu atau intinya kita memukul bola ke wilayah musuh, kemudian jatuh melewati net ya, dan jatuh di wilayah musuh, bolanya mantul dan musuh kita tidak bisa mengembalikan bolanya. Nah ini aturan paling sederhana dan yang paling dasar sekali dalam permainan tenis meja. Tenis meja sering disebut juga dengan pingpong. Jadi tenis meja atau pingpong itu benar olahraga dua orang atau dua pasangan, jadi bisa 1 lawan 1 atau 2 lawan 2, jadi berpasangan. Seperti badminton itu saya bilang tadi hampir sama ya, karena dia bisa 1 lawan 1 dan bisa 2 lawan 2 atau berpasangan. Nah permainan ini menggunakan raket yang terbuat dari papan kayu yang dilapisi oleh karet, biasa disebut dengan bat. Nah, Pak, tugasnya udah belum Pak? kenapa? Tugasnya udah belum? Belum. Baru mulai. Enggak, kita lagi bahas ini ya. Kayak kita bisa lanjutin ya. Nanti tanyanya nanti. Kita lanjutin dulu pembahasan tentang tenis mejanya. Nanti kalau mau bertanya tentang hal-hal yang lainnya nanti. Jadi kita fokus ke tenis mejanya dulu. Saya ulangi ya. Jadi olahraga tenis meja itu menggunakan raket yang disebut dengan bat, terbuat dari kayu. Ada yang udah pernah lihat bagaimana bentuk bat? Udah Pak? Udah Pak? Udah. Nah, kamu bisa lihat di sini ada gambar. Nah, ini sebentar ya. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Nah, itu kamu bisa lihat di gambar. Tuh batnya seperti itu tuh. Jadi nah, jadi seperti yang kalian lihat di gambar, dia dibagi dalam 2 bagian. Yang satu namanya forehand, yang satu backhand. Lihat di gambar, jadi bentuknya seperti itu dia. Kalau biasanya untuk bertahan itu back. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dia bagian belakang dan bagian depan. Oke, kita kembali lagi ke tenis meja. Gitu ya, kalau kamu sering main tenis meja, saya yakin pernah lah megang bat tersebut. Nah, nama pingpong digunakan hampir semua negara sebelum perusahaan Inggris J.J. Danson menjadikannya. Mereka
merek dagang pada tahun 1901. Nama pingpong kemudian lebih digunakan untuk permainan yang dimainkan peralatan jacquis, dengan perusahaan lain menyebutnya tenis meja. Situasi yang sama terjadi juga di Amerika Serikat, di mana jacquis menjual hak nama pingpong kepada Parker Brothers. Parker Brothers lalu menjadikannya merek dagang tahun 1920-an. Membuat organisasi lainnya mengubah nama menjadi tenis meja dibandingkan dengan menggunakan nama yang lebih umum namun dengan merek dagang. Nah, jadi sejarah pingpongnya itu berawal pada tahun 1901 ya. Dan ini di Inggris. Kemudian baru mulai menyebar di Amerika itu 1920. 19 tahun kemudian baru olahraga ini mulai dikenal di berbagai negara, tapi berawal di Inggris, dan ini adalah sebuah merek dagang yang diluncurkan oleh perusahaan Inggris. Dan nama pingpong itu pada tahun ini lebih dikenal dengan pingpong ya, pingpong. Dan beranjak 19 tahun kemudian baru tenis meja. Nah, kemudian permainan tenis meja juga tidak serta seperti yang kita lihat sekarang ya. Jadi dari peraturan, kemudian dari peralatan itu berbeda. Karena seperti yang kita pelajari sebelumnya, olahraga-olahraga yang lain juga seperti itu. Jadi perkembangannya itu dari tahun ke tahun membawa inovasi dan perbaikan di olahraga itu sendiri. Sama kan, itu juga seperti itu ya. Nah, kemudian inovasi besar berikutnya dilakukan oleh James W. Gibb, pencipta tenis meja yang menemukan bola seluloid dalam perjalanan menuju Amerika tahun 1901 dan menurutnya cocok untuk permainan. Nah, jadi bolanya sendiri itu sudah mulai inovasi atau dibuat lebih bagus lagi itu pada tahun 1901, dan itu di Amerika Serikat oleh James W. Gibb. Dan menurut dia ini cocok ya buat bola tenis karena bahannya seluloid. Nah, bahannya oke, kemudian ini diikuti oleh EIC Code yang pada tahun yang sama menciptakan versi modern dari raket dengan memasang selembar karet yang diberi bintik ke kayu yang sudah diasah. Tenis meja mulai terkenal pada tahun 1901 disebabkan turnamen yang dibuat. Nah, batnya juga. Jadi batnya itu enggak tahu-tahu seperti yang kita lihat saat ini ya. Jadi pada perkembangannya bertahap itu mulai diberikan selembar karet yang diberi bintik. Jadi ini awalnya nggak ada karetnya. Batnya itu nggak ada karetnya. Kemudian pada tahun 1901 itu di Amerika baru kemudian diberikan karet bintik. Oke. Dan permainan ini dilarang di Rusia karena pengusaha pada masa itu percaya bahwa memainkan tenis meja memiliki efek yang buruk pada penglihatan. Nah, sejarah tenis meja itu berbeda di Rusia ya. Justru di Rusia itu tahun 1900-an itu malah dilarang. Kenapa? Karena menurut perkembangannya di sana memiliki efek yang buruk pada penglihatan pemain. Nah, tahun 1921 asosiasi tenis meja dibuat di Inggris. Nah, seperti tadi ya, sejarahnya berawal dari Inggris. Tahun 1901 namanya pingpong, dan tahun 1921 20 tahun kemudian
baru ada organisasinya, namanya Asosiasi Tenis Meja, diikuti oleh Federasi Tenis Meja Internasional 1996. 5 tahun kemudian baru masuk ke internasional. Jadi tahun 1921 itu organisasinya ada di Inggris, dan 5 tahun kemudian 1926 itu mulai kita itu ya cek lagi tahun 1921. Nah tadi kan awalnya 1901 nih di Inggris, kita bicara sejarahnya di Inggris ya. Nah ini baru bermula pingpong, dan ini baru ada organisasinya, organisasi di Inggris, dan ini organisasi internasionalnya. Jadi 5 tahun kemudian baru mulai organisasi tingkat internasional itu dibentuk di London. Kemudian setelah resmi membuka sebuah kejuaraan pertama kali itu tahun 1933. Oke, itu sejarah dari tenis meja. Nah ini kita ke peralatan juga ya, peralatan. Oke. Jadi kalau tadi kita tahu ya, karetnya itu mulai ditambahkan pada ditambahkan karet. Jadi bednya itu mulai ditambahkan karet itu pada tahun 1921, dan sekarang ukuran standarnya seperti apa? Ukuran standar dari raket atau karetnya itu ketika sudah ditambahkan karet dan dilapisi itu nggak boleh lebih dari 2,0 mm. Jadi ketebalan dari raket itu tidak boleh lebih dari 2,0 mm, atau jika menggunakan karet lapis spon dan ditambahkan lagi maka maksimalnya itu 4,0 mm. Nah jadi bednya itu ditambahkan karet satu ya, itu maksimal 2,0 mm. Nah kalau kita menggunakan double karet ditambahkan lagi maka maksimalnya itu 4,0 mm. Jadi itu yang paling tebal tuh dari raketnya itu, dari bednya itu ya. Nah pada permulaan permainan kapan saja pemain menukar raketnya selama permainan berlangsung. Seorang pemain harus menunjukkan raketnya pada awal lawannya dan pada wasit, dan harus mengizinkan wasit dan lawannya untuk memeriksa mencobanya. Jadi kita udah bawa raket, dan ketika kita sudah bawa bat, dan ketika kita bermain kemudian kita ingin ganti bat itu diperbolehkan. Jadi satu pemain itu bisa bawa lebih dari satu bat ya, dan itu harus ditunjukkan dulu kepada wasitnya. Jadi kalau kamu bawa bat, kamu kasih tahu wasitnya, kemudian lawan, dan disetujui oleh wasit, baru kamu bisa ganti bat gitu ya. Jadi batnya boleh diganti ketika di pertengahan permainan. Nah kemudian bola. Kalau tadi bola itu mulai bahannya itu mulai ditemukan tahun 1921 juga ya. Terus dari seluloid ya. Itu bahannya. Nah sekarang ukurannya berapa bola dari tenis meja itu? Jadi bola tenis meja diameternya 40 mm. Nah jadi kalau bola pingpongnya itu dari ujung sini ke sini ya, ini diameter, jangan salah, jadi diameter antara diameter dan jari-jari harus dibedakan. Nah ini diameter dari sini ke sini nih, jadi lebar bolanya itu 40 mm. Nah beratnya berapa? Beratnya 2,7 gram. Nah ini kalau ditimbang 2,7 gram. Nah biasanya berwarna putih atau oranye ya, oranye, dan terbuat dari bahan selulosa yang ringan
pantulan bola yang baik apabila dijatuhkan dari ketinggian 30,5 cm akan menghasilkan ketinggian pantulan pertama antara 23 sampai 26. Nah, jadi unik nih. Kemarin ada inget nggak kalau main basket itu gimana cara mengukur pantulan bola basketnya? Nah, iya benar. Jadi dilempar juga, nanti pantulan awalnya itu berapa. Nah, ini bola tenis meja juga sama seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu beli bola kemudian ingin tahu layak atau tidak bola itu ya pantulannya untuk kita pakai di permainan, jadi kamu letakkan bola di ketinggian 30,5 cm. Nah, jadi bola nih kamu angkat nih 30,5 cm. Nah, dari situ kamu lepas tuh bola, kamu pantulin ke bawah. Nah, nanti ketika bola mantul ke lantai, maka balik lagi itu maksimal atau minimal 26 cm. Minimal 23 cm. Nah, gitu. Jadi beli bola nih, terus kamu angkat sampai 30,5 cm tingginya. Kemudian kamu lepas bolanya dan mantul naik ke atas lagi itu minimal 23 cm. Kalau bola sudah seperti itu berarti itu layak untuk kita pakai. Dan kalau misalnya dia di bawah itu berarti daya pantulnya itu belum standar. Nah, pada bola tenis meja biasanya ada tanda bintang dari bintang 1 hingga bintang 3. Dan tanda bintang 3 inilah yang menunjukkan kualitas tertinggi dari bola tersebut dan biasanya digunakan dalam turnamen-turnamen resmi. Nah, bolanya juga nih ada levelnya ternyata ya. Level 1 ditandai dengan bintang 3, level 2, level 3. Jadi ada bintang 1, 2, dan 3. Nah, biasanya yang dipakai oleh turnamen resmi itu, di turnamen resmi itu bintangnya bintang 3. Itu yang paling bagus bolanya ya. Oke, kemudian meja lapangan. Nah, ini meja lapangan nih. Kalau yang pernah main tenis meja biasanya warnanya apa? Lapangan. Ada yang tahu lapangan tenis meja biasanya warnanya apa? Apa? Biru. Terus selain biru? Selain biru ada lagi? Apa? Biru. Terus selain biru? Blue. Dia ada yang warna hijau, ada yang warna biru atau abu-abu. Nah, kalau saya tanya mereknya biasanya apa biasanya? Butterfly. Wih, ini sering main butterfly. Sering main tenis meja juga ya. Oh, jadi warnanya biasanya itu oke, bisa kita lanjutin ya. Diperhatikan lagi, kita lanjutkan. Lapangan tenis meja permukaan atasnya memiliki ukuran tertentu dan tentunya harus bisa memantulkan bola pingpong. Ukuran lapangan tenis meja secara penuh adalah memiliki panjang 2,74 meter. Nah, ini lihat ya. Ini tadi lapangan udah kita bikin. Dari ujung sini sampai ujung sini itu panjangnya 2,74. Nah, lebarnya dari ujung sini sampai sini itu ya betul 1,52 gitu ya. Kemudian tinggi, oh iya, tebalnya ya, tebal dari lapangan ini tuh tingginya iya 76 cm. Oke. Nah, ini dia, kalau kamu bisa lihat itu ada contohnya warnanya biru tua. Itu ada lapangan net tingginya itu 15,25 cm dan tadi udah. Terus tinggi papannya itu 76 cm. Kemudian
Ya, lebar 1525, kemudian panjang 274. Oke. Nah, ini dia nih. Tadi di awal kita bahas bahwa tenis meja itu bisa dimainkan 1 lawan 1 atau tunggal dan 2 lawan 2. Nah, ini permainan tunggal. Setiap bola mati menghasilkan nilai 1. Servis berganti pemain setiap mencapai poin kelipatan 2. Pemegang servis bebas menempatkan bola dari segala penjuru lapangan. Permainan 1 set berakhir apabila pemain mencapai nilai 11 dan kemenangan diraih apabila mencapai 3 atau 4 kali kemenangan set. Nah, ini yang ganda. Setiap bola mati menghasilkan nilai 1. Servis bergantian setiap poin kelipatan. Nah, pemain bergantian menerima bola dari lawan. Kemudian pemegang servis hanya bisa menempatkan bola ke ruang kamar sebelah kanan lawan. Oke, sebelum kita lanjutkan, yang sudah pernah main tenis meja, bedanya 1 lawan 1 dengan 2 lawan 2 apa? Aturan permainannya, perbedaannya yang paling menonjol, yang paling umum itu seperti apa? Kenapa? Ada yang pernah main? Perbedaan? Nggak tahu. 1 lawan 1, terus 2 lawan 2, ganda dan tunggal. Oke, ada yang bisa jawab? Apa? Jawab perbedaan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2. Yang paling umum perbedaannya apa? Beda jumlah. Beda jumlah. Selain beda jumlah, beda orang. Beda permainan. Beda permainan. Terus beda apa lagi? Bola. Bolanya beda, sama. Beda poin. Beda poin. Beda trik. Oke, bagus. Jadi perbedaan yang paling umum dan yang Beda 5 bola. udah ya, kita lanjutin. Nah, seperti yang tadi udah saya bacakan ya, kalau permainan tunggal itu servis bebas menembakkan bola, pemegang servis bebas menembakkan bola dari segala penjuru lapangan. Nah, kemudian kalau tunggal atau 2, pemegang servis hanya bisa menembakkan bola ke ruang kamar sebelah kanan lawan. Gitu ya. Jadi karena karena bermain ganda, jadi dia bergantian antara pemain yang satu dan pemain yang lainnya dalam satu tim itu. Oleh karena itu ketika servis dia harus diatur dalam menempatkan bola dan biasa dengan istilah ruang atau kamar gitu ya. Makanya kalau kamu main berdua, 2 lawan 2 itu ada istilah salah kamar gitu ya. Dalam penempatan servisnya itu yang paling mendasar. Setelah itu kamu bisa mukul 2 kali, nggak usah bergantian. Atau kamu mukul bola, habis itu bola balik ke kamu pukul lagi tanpa harus bergantian dengan teman kamu. Oke. Kemudian, nah ini dia. Sekarang kita ke teknik dasar ya. Ada yang bisa nyebutin kemarin di video teknik dasarnya apa aja? Ada yang masih ingat? Teknik dasar tenis meja. Yang gambar kartunnya itu di dalam kelas, kemudian ada yang nerangin. Apa teknik dasarnya apa aja? Pukul. Apa? Mukul. Apa? Memukul. Memukul.
servis, mukul. servis. Terus apa lagi? Memukul bola. Terus apa lagi? Ada yang masih ingat? Smash, Pak. Smash. Terus selain smash, tadi memukul bola, smash, apa lagi? Servis. Servis. Oke, masih ada lagi? Similar grip. Asik, similar grip, bagus. Nah, tadi udah disebutkan beberapa dan terakhir ada yang bilang similar grip. Ya, itu salah satu teknik yang pertama akan kita bahas ini ya. Jadi di dalam tenis meja ada teknik megang batnya. Jadi teknik megang batnya itu diajarkan gitu ya, dan termasuk teknik dasar dari tenis meja. Kemarin kamu udah belajar tentang bulu tangkis atau badminton, dan itu juga kita bahas bagaimana megang raketnya ya. Nah, hari ini megang batnya. Jadi megang bat itu ada 3 tekniknya. Pertama, shake hand grip, similar grip, dan penhole grip. Nah, yang sering dipraktekkan itu, dimainkan itu, atau diajarkan dalam permainan tenis meja itu ada 2. Pertama shake hand, yang kedua penhole. Seperti apa sih? Nah, ini dia. Nih, ini shake hand. Kamu bisa lihat di gambar. Itu shake hand, dan kamu bisa lihat itu ada bat warna hitam dan warna merah. Dan lihat jari, kemudian posisi tangan. Nah, yang ini namanya shake hand grip. Jadi pegangannya itu 1 jari ya. Ini ada di belakang. Kelihatan kan? Nah, itu shake hand grip. Nah, satu lagi yang sering dipakai atau dipraktekkan ketika bermain tenis meja, nah seperti ini nih, namanya penhole. Penhole kayak gitu tuh. Jadi cara pegangnya seperti ini. Kalau misalnya ini batangnya seperti ini dia. Pen kan pulpen. Nah, seperti megang pulpen, agak mirip. Nah, dari 2 gambar tadi perbedaannya apa coba? Kamu udah lihat gambarnya kan? Nah, nih. Iya, perbedaannya di mana, Bro? Tuh, lihat. Beda warna. Ada megangnya beda. Nah ya, jadi kalau yang pertama jadi shake hand grip itu dia kita menempatkan 1 jari di backhandnya ya, di belakang itu yang hitam itu. Nah, kalau yang penhole kita menjepit pegangannya dan menempatkan beberapa jari di belakang backhandnya itu. Oke, kemudian teknik berdiri. Nah, teknik berdirinya ini ada 2, side stance dan square stance. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang sebelah sana tuh yang menghadap ke meja itu square stance. Nah, kalau yang di samping side stance. Kemudian teknik berikutnya gerakan kaki. Nah, ini gerakan kaki juga penting ya. Oke, saya kira itu, dan teknik-teknik yang lainnya kemarin sudah ada di video. Dan untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian foto bagaimana tadi memegang bat. Kalau kalian gak punya bat, cari alat apa aja buat bat, buat bat bikinan gitu. Kemudian kamu pegang bat itu dalam 2 style ya, dalam 2 teknik, yaitu tadi shake hand grip dan penhole grip.
Jadi sekali lagi tugasnya kamu foto, kamu lagi megang benda dengan teknik forehand grip dan apa? Pen hold, second grip dan pen hold. Jadi dua, iya. Oke, demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan saya berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman-teman serta Bapak Ibu guru. Kita bertemu kembali di minggu depan di mana? Di PJJ YPI, belajar online tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.